Basnas Republik Indonesia Nur Ahmad. Yang harus dilakukan bukan menggenjot pemerolehan zakat, tapi harus memastikan berlakunya hukum-hukum syariat secara sempurna, khususnya pemberlakuan hukum syariat di bidang ekonomi, yakni sistem ekonomi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat, apa kabar? Semoga Allah berikan kesehatan, Allah mampukan kita untuk menunaikan semua amanah-amanah kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, kita di rubrik World View. Di rubrik ini kita sorot berbagai fenomena dengan sudut pandang Islam. Sahabat, baru-baru ini Basnas, lembaga pengumpul zakat yang merupakan salah satu lembaga di bawah Kementerian Agama, menyatakan bahwa potensi zakat yang dimiliki oleh masyarakat di negeri kita mencapai 357 triliun. Sedangkan Basnas mendapatkan zakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2025 Basnas bisa mengumpulkan 35 triliun dan di tahun 2026 diharapkan bisa terkumpul sampai 50 triliun. Dan juga dinyatakan bahwa dengan zakat yang bisa diperoleh maksimal atau dikumpulkan maksimal, maka akan ada biaya atau dana untuk menekan angka kemiskinan, bahkan mengentaskan kemiskinan. Sahabat, saya akan menyorot 3 poin ya. Yang pertama, zakat ini adalah satu ketentuan syariat. Bahkan zakat adalah salah satu ibadah yang Allah tetapkan bentuknya, waktunya, dan siapa yang dipungut zakat atau siapa yang terkena zakat, siapa pula yang wajib memungutnya, serta kepada siapa zakat ini harus didistribusikan. Semua ketentuan syariat tentang zakat ini bersifat tauqifi. Semuanya mengikuti apa yang ditetapkan oleh syariat, tidak boleh diakal-akali, tidak boleh ditambah-tambahi maupun dikurangi. Nah, kalau kita bicara bahwa perolehan zakat sampai sekian puluh triliun, sampai 50 triliun di tahun ini proyeksinya, dan bahkan kalau maksimal potensi yang dimiliki itu sampai 357 triliun tadi, benarkah ini bisa mengentaskan kemiskinan? Bukankah zakat ini akan dipungut setahun sekali periodenya dan dipungut pada harta dalam jumlah tertentu? Dan memang betul salah satu yang berhak untuk menerima zakat ini adalah orang-orang miskin. Jangan-jangan ketika kita bicara mendistribusikan harta zakat sejumlah 50 triliun ini kepada lebih dari 35 juta penduduk negeri ini yang dikategorikan miskin, jangan-jangan mereka mendapatkan harta zakat dan kemudian dihitung dengan harta yang diberikan itu mereka sudah lepas dari garis kemiskinan. Padahal setelah beberapa waktu berikutnya, beberapa hari atau beberapa pekan, tentu saja harta yang didapatkan dari zakat itu tidak bisa lagi membuat mereka bertahan dalam kondisi tidak miskin. Bukankah mereka akan kembali miskin sebelum sampai periode 1 tahun berikutnya mereka akan mendapatkan harta zakat lagi? Maka ini adalah sebuah pernyataan yang boleh jadi overclaim ya, bahwa dari zakat bisa mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, sahabat, kalau kita bicara tentang zakat yang diperoleh dari orang-orang kaya atau muzaki yang punya kewajiban berzakat untuk diberikan kepada orang-orang yang mustahik, yang berhak untuk menerima zakat, maka orang-orang yang disebut sebagai muzaki, pemberi zakat, sesungguhnya mereka ini kan tidak mudah juga ya untuk mendapatkan harta sampai bisa mengeluarkan zakat. Terlebih di saat ini, di saat sistem ekonomi kapitalistik yang menjadi pijakan berlangsungnya aktivitas ekonomi. Maka sangat banyak kita lihat orang mengembangkan usaha, orang berbisnis, dan seterusnya tidak bisa sampai ke tahap mereka menjadi muzaki.
Kenapa? Karena iklim usaha tidak kondusif. Kenapa? Karena untuk mendapatkan permodalan mereka harus mendapatkan modal yang berbunga dan ini seringkali mencekik dan membuat usaha tidak berkembang. Belum lagi kalau kita bicara tentang berbagai kebijakan yang justru memberikan karpet merah kepada pelaku-pelaku usaha besar yang notabene bukan dari dalam negeri. Ya, maka kita lihat bahwa penduduk muslim itu justru banyak yang tidak mampu untuk membayar zakat dan mereka tetap dalam kondisi serba sulit atau hanya hidup dalam standar yang sangat minim. Karena itu kalau bicara ingin menaikkan jumlah zakat yang dibayarkan oleh masyarakat, oleh muslim khususnya, tentu saja negara tidak cukup hanya bicara mendorong agar masyarakat membayar zakat dan membayarnya kepada lembaga resmi yakni Basnas. Tentu di sini ada peran negara yang harus difungsikan lebih dulu. Yaitu apa? Yaitu memastikan pelaksanaan hukum zakat ini sebagai perintah syariat tidak berdiri sendiri. Harus beriringan dengan pelaksanaan hukum syariat di bidang ekonomi. Bagaimana pelaksanaan hukum syariat yang memastikan tidak ada transaksi ribawi, termasuk dalam memberikan permodalan tadi. Begitu pula bagaimana pelaksanaan hukum syariat yang memastikan pasar itu adil, tidak hanya kemudian menuntut semua orang bisa mengembangkan usahanya. Negara juga semestinya memberikan modal kepada masyarakat berupa keterampilan, berupa keahlian dan seterusnya sehingga mereka bisa mengembangkan usahanya atau memperoleh harta dengan cara yang ditetapkan oleh syariat dan bahkan mampu untuk membayar zakat karena hartanya lebih dari pemenuhan kebutuhannya. Begitu pula negara dengan melaksanakan perintah syariat itu menciptakan sebuah suasana penuh ketakwaan. Sehingga orang-orang yang memiliki kewajiban untuk berzakat karena hartanya sudah mencapai nisab, mereka akan takut kepada Allah ketika mereka tidak membayar zakat. Dan pada saat negara memungut zakat kepada mereka, negara juga mengingatkan mereka bahwa ini adalah perintah syariat. Maka dengan inilah kemudian setiap orang yang punya kewajiban berzakat, mereka bisa membayarkan zakatnya dan perolehan zakat bisa maksimal. Ini adalah perintah yang Allah berikan kepada negara karena di dalam ayatnya dinyatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah, yakni perintah kepada negara mengambil zakat ya dari mereka orang-orang yang punya harta mencapai nisab. Yang ketiga, sahabat yang dirahmati Allah, kita bisa melihat bahwa sejarah Islam yang dipraktekkan oleh negara, yakni di masa khilafah, menunjukkan kepada kita bahwa ada masa-masa tertentu seperti masa ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz mampu menghasilkan kesejahteraan di tengah-tengah kaum muslimin, maka negara kesulitan menemukan orang yang berhak menerima zakat atau mau mengambil zakat. Bahkan kemudian negara menempatkan harta zakat ini di tempat-tempat umum, sehingga orang yang berhak itu dipersilahkan mengambilnya. Ini menggambarkan ada kesejahteraan yang luar biasa di masa tersebut. Tetapi patut kita ingat bahwa kesejahteraan yang didapatkan di masa tersebut dan hilangnya kemiskinan, hilangnya orang-orang miskin, ternyata bukan didapatkan dari distribusi zakat, tapi didapatkan dari pemberlakuan sistem ekonomi Islam dan pemberlakuan syariat Islam secara kafah. Karena dengan pemberlakuan sistem ekonomi Islam itulah, maka negara memiliki dana yang cukup dari pengelolaan sumber daya alam, dari harta anfal, dan juga dari usyur, yakni dari cukai perdagangan luar negeri. Itu negara atau khilafah memperoleh harta yang sangat banyak, sehingga mampu memberikan pendidikan gratis, kesehatan gratis, keamanan yang juga gratis. Begitu pula pemberlakuan sistem ekonomi Islam membuat penyediaan sandang pangan dan papan bisa didapatkan oleh semua masyarakat dengan akses yang sangat mudah dan harga yang sangat murah. Maka inilah yang menciptakan kesejahteraan di tengah-tengah kaum muslimin pada waktu itu, bukan dari harta zakat yang didistribusikan. Karena itu kalau hari ini kita menginginkan untuk mengentaskan kemiskinan, menghilangkan sejumlah 35 juta penduduk miskin tadi dari data statistik di negeri ini,
maka tentu yang harus dilakukan bukan menggenjot pemerolehan zakat, tapi harus memastikan berlakunya hukum-hukum syariat secara sempurna, khususnya pemberlakuan hukum syariat di bidang ekonomi, yakni sistem ekonomi Islam. Karena itu, sahabat yang dirahmati Allah, tentu kita hari ini juga tidak bisa berharap banyak ya dengan pemerolehan harta zakat sampai 357 triliun pun kemudian akan terselesaikan problem kemiskinan di negeri kita. Karena kata kuncinya bukan zakat yang menjadi solusi kemiskinan. Zakat hanya menjadi salah satu indikator bahwa ada kesejahteraan, tetapi kesejahteraan itu sendiri didapatkan tentu dengan pemberlakuan syariat secara kafah, dan pemberlakuan syariat secara kafah inilah yang di dalam kitab-kitab fikih kita kenal dengan istilah khilafah Islamiyah. Mari terus kita pelajari syariat Islam agar kemudian kita rindu dan bahkan siap untuk memperjuangkan tegaknya syariat secara kafah ini di tengah-tengah kita. Al-afu minkum ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.